Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Hakim. Di sini saya akan berbagi sebuah solusi di mana pada saat ini ya, terutama tahun 2020 ya, kita sekarang sedang disibukkan pada pembelajaran jarak jauh gitu ya, PJJ. Nah, untuk itu bagaimana sih cara kita mengatasinya? Untuk saat ini kemungkinan Bapak Ibu guru sekalian sudah sering sekali menggunakan hal-hal atau alat-alat atau media-media seperti WhatsApp, Instagram, atau sosial media lainnya. Nah, salah satunya ada platform gratis yang sangat membantu kita dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, yaitu platform Google ya. Di dalamnya ada banyak sekali terdapat platformnya. Kalau kita bisa lihat di sini ya, kita bisa menggunakan YouTube, Google Meet ya, Google Drive, Google Calendar ya, ada Duo juga, ada Docs di sini, ada Sheet, ada Slide, Books ya, ada Hangout. Pokoknya hal-hal yang Google tawarkan untuk kita semua ya, itu bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh ya. Kenapa kita menggunakan Google? Karena pertama ini platform gratis ya. Jadi kita bisa gunakan tanpa perlu mengeluarkan biaya apapun ya. Untuk yang pertama akan kita bahas hari ini adalah pembelajaran menggunakan Google Classroom. Nah, seperti apa itu Google Classroom ya? Hal pertama yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus masuk dulu nih ke dalam Google kita, akun kita ya. Kita harus masuk terlebih dahulu ya. Di sini kalau kita mau masuk ya, kita tinggal saja pertama nih. Kita bingung masuknya dari mana? Kalau kita bingung, di sini ada tulisan sign in sebenarnya. Tapi kita langsung saja ya, tidak banyak teori, kita langsung saja ketik di sini Google Classroom ya. Bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tetapi di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris saja ya. Ketik saja Google Classroom. Ya. Tinggal diklik. Nah, di sini ada paling pertama ya. Di sini kita lihat, di sini adalah Google Classroom. Ya, di sini juga ada nih Google Class atau Classroom Google ya. Langsung saja kita klik Bapak Ibu guru sekalian ya, Classroom-nya. Ya, ini saya menggunakan Chrome karena kenapa? Ya, lebih stabil lah kita menggunakan Chrome dan menggunakan gadget-gadget yang keluaran dari Google itu sendiri. Kita klik saja Google-nya. Ya. Nah, nanti di sini kita diminta untuk login ya. Terserah Bapak Ibu sekalian, dipastikan email yang akan kita gunakan adalah email-email yang memang kita ingat ya, atau email yang sudah tersemat di dalam mobile phone kita ya, atau handphone kita. Kalau handphonenya dan mobile phone-nya sudah email itu, sebaiknya kita gunakan juga hal itu gitu ya. Untuk apa? Untuk mempermudah kita, jadi nanti sinkron antara yang kita buat di cellphone atau mobile phone dan komputer itu sinkron gitu ya. Di sini saya akan coba masuk ya, gunakan akun lain. Coba saya akan menggunakan hal lain ya di sini. Ya, nanti akan saya sensor lah ya. Nah, di sini saya sudah masuk sebagai Abdul Hakim. Ya, di sini Abdul Hakim. Kita lanjutkan saja. Kita buat ya. Ini pembuatan untuk sebagai guru ya. Nanti kalau untuk sebagai yang lainnya bisa di hal lain. Ya, di sini ada fitur-fiturnya, kita lihat ada kelas, ada kalender. Nanti kalender ini juga akan sinkron dengan kalender yang ada di handphone kita, Bapak Ibu guru sekalian. Jadi jangan khawatir ya. Tetapi untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat kelas. Nanti ada di sini ada plus ya. Buat atau gabung dengan kelas, nanti bebas ya. Karena kita guru dan kita akan membuat sebuah ruangan kelas, ingat kita akan membuat ruangan kelas kita sendiri, maka kita akan buat ya. Kita akan buat kelas di sini. Buat kelas. Lalu ini gabung kelas untuk apa ya? Kalau gabung kelas ini
adalah nanti perintah untuk siswa kita masuk ke dalam kelas yang kita buat ya. Makanya sekarang kita akan buat kelas, oke? Kita buat kelas. Nah, di sini seperti biasa ada disclaimer yang digunakan oleh Google ya. Kita sudah membacanya. Lalu kita lanjutkan. Nah, nama kelas wajib ya. Saya akan contohkan, misalkan saya contohkan di sini kelas 3 AP1 ya. Ini silakan tulis, misalkan tulis bagian 1 atau bagian berapa, bebaslah Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan di sini saya tulisnya bagian airframe, saya coba aja pakai jurusan ya. Sorry. Ya, saya pakai jurusan saja, misalkan bagian airframe dan power plant. Di sekolah kita pasti ada nama jurusan ya. Lalu selanjutnya mata pelajarannya di sini saya bahasa Inggris. Atau kita boleh juga nulis English, is it up to you gitu ya, terserah. Oh my god, di-cut di sini tadi ya, ketika exit. Oke, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Lalu misalkan karena saya sesuaikan saja, karena ini kelas 12 AP1, maka saya akan menulis ruangan 1 ya. Sebenarnya ini mau di 3 hal ini mau kita kosongkan juga nih, ya tidak apa-apa kalau kita mau kosongkan juga, karena yang wajib itu hanya nama kelas ya. Di sini hanya untuk melengkapi apa-apa yang akan kita isi saja. Nah, jadi kelas kita lebih jelas apa sih kelas apa, jadi lebih ada detailnya lah kelas kita ya. Nah, di sini yang paling wajib adalah nama kelasnya itu sendiri supaya tidak sama atau anak-anak nanti tidak bingung, siswa kita tidak bingung ini kelas apa. Lalu kita buat ya, kita buat kelasnya. Nanti setelah membuat kelas akan timbul seperti ini Bapak Ibu sekalian. What is in you ini biasalah, ini pemberitahuan perubahan update apa yang terjadi. Nah, di sini ada kelas, nama kelas, ini bagian yang tadi kita tulis, dan di sini kita perhatikan ada kode kelas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kode kelas. Untuk apa kode ini? Kode ini yang kita akan share, yang kita akan bagikan ke siswa yang berada di 12 AP1. Sehingga nanti siswa ya atau peserta didik kita ketika gabung ke kelas menggunakan kode yang sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yaitu ini kodenya ya. Kita bisa klik copy ya, atau kita bisa screenshot ya kode kelas ini ya. Tinggal diklik saja tampilkan nih. Nah, nanti memperbesar seperti ini. Ini nanti juga akan diperjelas. Ini untuk kelas AP1 ya, bagian airframe dan power plant ya. Ini juga bisa diperjelas lagi kalau kita ingin screenshotnya lebih besar gitu ya. Jadi anak-anak betul-betul tidak salah kelas ya. Kalau sudah kita klik X saja close. Di sini kita perhatikan ada fitur-fiturnya ya, ada forum. Berarti di sini diskusi. Ini istilahnya seperti ruang chat ya. Kalau kita ketik misalkan, kalau misalkan kita ketik ini untuk siswa 1, kita tambahkan pesan misalkan selamat bergabung ya, selamat bergabung ya. Lalu kita posting. Nah, nanti siswa dapat memberikan komentar di sini. Di kolom sini nanti siswa dapat memberikan komentar. Jadi seperti kayak ruang chat lah, update status, nanti siswa komen atau siswa update status. Ini adalah di forum. Jadi ini tempat diskusinya kelas ya. Tempat ngobrolnya kelas ya di sini. Lalu kalau kita ingin memberikan tugas kepada siswa, di mana tempatnya kalau kita ingin memberikan tugas kepada siswa? Nah, disinilah tugasnya. Nah, di sini adalah tempat kita membuat tugas ya. Lalu nanti siapa yang bisa mengakses ini? Nanti di sini ada anggota ya. Jadi secara umum saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Kita kembali lagi dari awal. Yang ini namanya forum untuk tempat diskusi kita dan siswa, guru dan siswa. Yang ini adalah untuk memberikan tugas ya. Ini adalah tempat untuk memberikan tugas ya. Nah, selanjutnya ini adalah anggota. Nah, di sini kita lihat ada guru. Yaitu saya sendiri Abdul Hakim ya. Dan jika ya
kita ingin menambahkan guru lain, atau misalkan ada pembelajaran yang gurunya ada 2, saya ingin mengajak Pak Guru Ahmad misalkan. Nah, bisa kita tambahkan di sini nanti ya, undang pengajar. Jadi gurunya ada 2. Tugasnya seperti apa? Untuk memberikan tugas, atau misalkan kita memiliki tim ya. Abdul Hakim ini mempunyai tim untuk membuat pelajaran. Bisa juga kita jadikan dia menjadi pengajar ya. Jadi kayak asisten lah. Kalau di kuliahan itu kayak asdos gitu ya, asisten dosen. Kita juga bisa menempatkan seseorang untuk menjadi guru yang nanti bisa membuat tugas kelas seperti itu. Nah, di sini ada siswa masih kosong kan? Masih kosong siswanya, masih belum ada siswa. Karena memang belum ada yang masuk melalui kode ini ya. Jadi belum ada siswa nih, masih kosong. Nanti kita akan bahas pembuatan kelas di video berikutnya yang nanti siswanya sudah ada, oke? Nah, di sini adalah cara untuk mengundang siswa. Nah, cara mengundang siswa bisa kita ketik nama atau emailnya. Dan menurut saya ini adalah hal yang membutuhkan usaha lebih. Jadi kita harus mengetikkan nama atau email. Artinya kita harus meminta siswa kita mengumpulkan alamat email mereka, yang kemudian nanti kita tambahkan di sini ya. Itu memiliki effort yang lebih atau usaha yang lebih untuk mengundang siswa. Lalu bagaimana caranya untuk mengundang siswa masuk ke kelas yang sudah kita buat tetapi jauh lebih mudah? Yaitu dengan cara kita batal saja di sini. Dengan cara kita bagikan saja kode yang tadi di grup siswa yang sudah berkumpul, grup WhatsApp misalkan. Contoh, saya yakin setiap sekolah, setiap wali kelas sudah memiliki grup WhatsApp-nya masing-masing. Artinya kita sebagai guru hanya cukup membagikan kode kelas yang tadi ke WhatsApp grupnya siswa. Ya, kita juga tidak harus satu-satu ke siswanya, takut khawatir salah kelas kan. Kita harus benar-benar membagikannya kepada wali kelas yang bersangkutan. Di sini siapa wali kelas 12 AP1 ya? Di sini siapa wali kelasnya? Lalu kita bagikan ke wali kelas tersebut. Nanti wali kelas membagikan kode kelasnya kepada siswanya ya. Lalu di sini ada rubrik nilai. Nah, di sini karena belum ada siswanya, jadi belum ada nih nilainya seperti apa ya. Yang seperti apa nanti ada pernama ya. Nah, ini untuk sekelumit sebagai pengenalan terlebih dahulu ya untuk membuat kelas. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya kita sebagai guru tidak mengajar di satu kelas ya. Bisa mengajar di beberapa kelas. Nah, maka dari itu kita akan membuat beberapa kelas dengan mengklik menu utama. Nah, di sini lihat ya. Nah, di sini kita lihat menu utama. Kita klik saja 3 baris ini. Lalu kita klik yang ikon rumah ini ya, kelas. Kita klik saja. Maka nanti kelas itu akan kotak seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini kotak ya. Nah, kalau sudah kotak seperti ini bentuknya, bisa nggak? Bisa kita buat kelas nih. Buat kelas ya, seperti sama, buat kelas. Ini disclaimer seperti biasa, lalu kita klik lanjutkan. Tadi kita membuat 12 AP1 kan? Ya, kita klik lagi 12 AP2 berarti sekarang kan. Bagiannya masih sama ya. Airframe and power plane ya, masih sama ya. Sorry. Hapus. Ini saya tutorialnya sambil praktek langsung biar bisa mengikuti. Kalau misalkan saya terlalu cepat, nanti di pause saja videonya ya. Mata pelajarannya sama seperti tadi ya. Bahasa Inggris ya. Ruangannya 2 jelas. Kenapa 2? Karena ini AP2. Kenapa sih harus dibedakan ruangannya? Ingat ya, ini adalah hanya deskripsi. Ini deskripsi. Kita bisa ubah kapanpun, kita bisa ganti kapanpun. Hanya saja agar kita lebih nyaman, lebih sama, lebih general, lebih tertata rapi, kita buatlah seperti ini ya.
disesuaikan saja nanti ya. Ini sudah pasti ya, harus wajib, harus ada nama kelasnya. Lalu kita buat ya. Nanti kemudian kalau sudah selesai kita buat, maka akan seperti ini sama. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu guru sekalian, kodenya berbeda dengan yang tadi ya. Maka dari itu jangan sampai salah kita menggunakan kode kelas ke kelas yang akan kita tuju siswanya. Perihal bagaimana mereka masuk kelas, nanti kita akan ada video selanjutnya yang menjelaskan tata cara siswa masuk kelas. Oke? Kita close dulu. Nah, lalu kita kembali. Ini saya pelan-pelan lihat, ikutin kursornya ya. Nah, sini lihat ya, kursornya, sorry. Nah, di sini ada, kita klik lagi ya menunya dan kita kembali ke kelas. Nah, sekarang sudah ada dua, AP1 dan AP2. Kita kan akan membuat AP3 dong. Nah, cara yang tadi sama, bisa dengan cara yang tadi. Saya akan membuat cara yang jauh lebih mudah, Bapak Ibu sekalian. Kita klik di sini. Ingat, lihat di sini ya, ada 3 ya. Setiap ini pasti ada 3 titik di ujung pojok kanan atas ya. Kita klik salin ya. Kita klik salin. Perhatikan, kita akhirnya tidak perlu menulis ini lagi. Kita tidak perlu menulis ini lagi karena memang sudah default salin ya. Namanya wajib, berbeda harus ya. Kita tulis 3 sekarang. Ruangan berapa? Ruangan 3 ya. Tadi menyalin kelas ya. Kita klik saja salin. Ya. Nanti mereka akan ada proses salin di sini. Kalau sudah selesai proses penyalinan, nah seperti ini ada 3 kan. AP1 kita buat manual, AP2 kita buat manual. Nah, AP3 ini tadi kita salin. Berikutnya kita salin saja lagi. Kita salin lagi nih, ya, salin. Kita ganti ya, kita hapus, ini kita hapus. Kita ganti AP4 ya. Kita ganti dengan ruangan 4. Oke? Lalu kita salin. Jadi video yang pertama ini saya akan tutorialnya adalah tutorial untuk membuat kelas. Ingat, membuat kelas terlebih dahulu. Kita sebagai guru bahasa Inggris, misalkan saya guru bahasa Inggris, mengajar di berapa kelas? Oh, saya ngajar di 8 kelas. Berarti kita membuat 8 ruang kelas ya. Seperti ini. Ya, kita akan membuat 8 ruang kelas. Delete 8. Ini kelima ya, AP5 ruang 5 ya. Ruang 5 salin. Nah, di sini biasa ini proses menyalinnya bisa lama sekali tergantung koneksi Bapak Ibu guru sekalian. Nah, selanjutnya saya ngajarnya 2 jurusan loh. Nah, kalau ngajarnya 2 jurusan sama berarti kita salin. Ingat, jangan main salin-salin aja. Kita ganti namanya sesuai. Misalkan saya jurusannya adalah sekarang AE ya. Lalu AE1. Nah, di sininya berarti kan harus kita ganti dong. Aircraft Electricity. Nah, ini jurusan yang saya mengajar, Aircraft Electricity disingkat menjadi AE. Belajar bahasa Inggris. Nah, lalu ruangan berapa? Bisa ruangan 1. Boleh kita tulis ruangan 1. Hanya saja karena saya ingin nyaman, maka di sini saya akan tulis ruangan 6 ya. Jadi AP1 sampai AP5 ruangannya sesuai. AE1 saya tulis ruangannya 6 ya. Lalu kita salin. Nah, nanti kemudian ya untuk misalkan bikin kelas AE2 ya. Untuk bikin kelas AE2 kita sama prosesnya, kita salin. Kita salinnya dari AE agar lebih mudah, kita tidak perlu mengetik ini lagi. Nah, ruangannya otomatis 7 ya. Kok di situ? Nah, ruangannya otomatis ada 7 di sini ya. Kita salin saja. Nah, karena saya ngajarnya 8 kelas, maka saya akan membuat 8 kelas ya. Oke, 8 kelas nanti. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membuat, ini tadi ternyata ini ya. Nah, nih. Mohon maaf. Kalau kita terjadi kesalahan, jangan panik ya. Jangan panik kalau kita terjadi kesalahan. Di sini sama, masih titik 3 ya.
kita edit, masih bisa diedit, jangan khawatir. Kita ganti di sini ternyata 2 AE2, kita ganti, kita simpan. Ya, kita simpan. Loh, kok tadi namanya sama ya? Bisa karena ruangannya berbeda. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir kalau misalkan ada kesalahan, kita bisa edit kok ya. Lalu kita salin lagi, kita akan membuat satu kelas lagi yaitu AE3. AE3 ruangannya 8, oke. Kita salin. Nah, berarti saya sudah memiliki 8 kelas, mulai dari AP1 sampai AE2 ya. Nah, di 8 kelas ini perhatikan AE3, AE1. Nah, kalau kita pengen melihat secara keseluruhan juga kita bisa klik di sini, lihat di menu utama, perhatikan di menu utama di pojok kiri atas. Kita klik. Nah, di sini ya. Ini deh. Dari AP1, AP2, AP3. Tapi saya ngelihatnya nggak rapih nih. Nggak enak, harusnya berurutan dong. Atas tuh AP1, AE2 seurutan dengan ruangan. Gampang sekali kalau kita mengerjakannya di laptop atau komputer. Cukup ditekan, ditahan dan ditarik. Cukup ditekan, ditahan dan ditarik. Cukup ditekan, ditahan dan ditarik ya. Tekan lagi, tahan dan tarik. Tekan lagi, tahan dan tarik ya. Lalu kita pindahkan ini ke sini. Pokoknya ya gampang lah ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan rapi tuh. AP1, AP2, AP3, AP4 ya. Gambarnya saya pengen ganti, ya gampang, ganti-ganti gambar mah ya. Bisa kapan aja ganti-ganti gambar. Nah, berarti di sini saya sudah punya 8 kelas. 8 kelas ini kalau kita klik ruangannya, misalkan AP2 kita klik, nah seperti ini. Nah, lihat, perhatikan. Tidak ada apa-apa di sini kan? Tidak ada di forum, tidak ada pembahasan apapun. Tapi kalau kita klik ya, ini bisa diklik ya. Kalau kita klik ke AP1, tadi saya sudah update status kan? Ada jamnya. Nanti anak-anak bisa komentar di sini ya. Kalau AP yang lain belum ada jelas ya, karena kan saya belum berikan komentar apapun. Ya. Nah, di sini diberitahu lah. Nanti jangan khawatir kalau bingung, semua Google sudah memberikan tutorial yang sebenarnya ya. Di sini saya tutorial secara langsung saja biar ada suaranya, biar paham, dan saya pelan-pelan ya. Saya berusaha untuk berbicara secara pelan. Jika terlihat masih cepat banget nih cara bicaranya, silahkan di pause videonya, silahkan dijeda videonya agar jadi mengikutinya sambil dijeda videonya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tugas kelas, jangan khawatir ya. Kita akan contoh membuat tugas kelas, oke? Tetapi di video selanjutnya, oke? Jadi video yang pertama cukup sampai di sini, kita akan lanjut ke video selanjutnya.